Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan daripada Sayyidina Syekh Utsman Al-Khwaibawi radhiyallahu an. Riwayat ini berasal dari tafsir Salabi rahimahullahu ta'ala. Di dalamnya menerangkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan langit dan bumi, terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu benda yang berwarna hijau, yang besarnya beberapa kali lipat besar langit dan bumi. Kemudian dengan kewibawaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melihat benda itu dengan pandangan yang amat tajam, sehingga berubahlah menjadi air. Dan Allah melihat pula pada air itu, maka mendidihlah air itu. Kemudian muncullah daripadanya buih dan uap, serta selalu bergerak karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sebab itulah air akan selalu bergerak sampai hari kiamat. Dan selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dari uap dan menciptakan bumi dari buihnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus salah satu malaikatnya dari bawah arsy untuk turun ke bumi, sehingga masuk di bawah bumi yang sebanyak 7 lapis. Kemudian diletakkanlah bumi itu di atas pundak malaikat tersebut, sedang tangannya yang satu di bagian timur dan tangan yang satunya lagi di bagian barat. Kedua-duanya terbeber memegangi 7 bumi dengan kencangnya, sementara kedua kakinya tidak mendapatkan sesuatu untuk berpijak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan seekor sapi jantan dari surga Firdaus. Sapi itu bertanduk 70.000 dan bersendi kaki sebanyak 40.000. Maka kaki malaikat tadi menginjak punggung bagian lemak, yaitu bagian punggung yang menonjol pada sapi. Akan tetapi telapak kakinya belum bisa menetap. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan batu mutiara hijau dari tingkatan sorga yang paling tinggi. Besar mutiara hijau itu adalah perjalanan 500 tahun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkannya di atas punggung sapi hingga sampai menempati ke bagian ekor belakangnya, sehingga kedua telapak kaki malaikat bisa menginjak tepat pada punggung sapi tersebut. Sementara itu, tanduk sapi tersebut kelihatan menonjol keluar dari bagian bumi. Keadaan sapi tersebut berada di atas laut, dan dia bernafas setiap hari 2 kali. Apabila sapi itu bernafas, maka air laut menjadi pasang, dan bila mana dia menahan nafasnya, maka air laut menjadi surut kembali. Sapi tersebut tidak mendapatkan sesuatu untuk berpijak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah batu yang besarnya 7 langit dan 7 bumi, sehingga akhirnya kaki sapi itu menginjak pada batu tersebut. Dan batu itu pun berayun-ayun, belum terletak pada sesuatu apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi menciptakan seekor ikan besar yang bernama Nun. Ikan tersebut memiliki sebuah panggilan, yaitu Yalhub, dan laqabnya adalah Bahmud. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan batu tadi di atas punggung ikan tersebut, sedangkan seluruh badannya kosong sama sekali.
dan ikan itu berada di atas laut, dan laut itu di mata pusaran angin, dan angin itu berada di atas kudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ka'abul Akhbar mengatakan, sesungguhnya iblis telah masuk di dalam badan ikan itu, yang di atasnya terdapat bumi secara keseluruhan, dan di atas bumi tersebut terdapat pohon-pohon, bermacam-macam binatang, dan lain sebagainya. Iblis itu pun berkata kepada ikan itu, lemparkanlah saja dari punggungmu segala sesuatu yang memberatkan kamu. Sesungguhnya ikan sudah bermaksud akan melaksanakannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seekor binatang kecil untuk masuk ke dalam rongga ikan itu hingga sampai kepada otaknya. Maka melonjaklah ikan itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari binatang kecil tadi. Dan Allah pun mengizinkan binatang itu. Maka keluarlah binatang itu. Sayyidina Ka'ab berkata, sesungguhnya ikan itu masih melihat kepada binatang, dan binatang kecil itu pun masih melihat kepada ikan. Sehingga bila mana ikan itu akan berbuat sesuatu, maka binatang itu pun kembali masuk ke rongga ikan seperti semula. Ikan inilah yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya, Nun, demi qalam dan demi apa-apa yang mereka tulis, telah benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semua ini adalah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, lagi maha besar serta maha luhur. Semoga khabar ini membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.